Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan perkenalkan diri. Nama saya Didin Amaludin dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Mohon maaf Pak, izin minta waktunya sebentar untuk wawancara dalam rangka melaksanakan pengenalan lingkungan persekolah. Pak, silakan perkenalkan diri. Nama saya Asrunas Imran ya, sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 15 ini. Ya, terima kasih. Yang pertama itu di setiap sekolah itu kan ada visi misi ya Pak. Nah, kalau visi misi di SMA Muhammadiyah 15 ini apa sih Pak? Visi SMA Muhammadiyah 15 adalah membentuk peserta didik yang kokoh dalam intak, unggul dalam iptek, teladan dalam perilaku. Sedangkan misinya menumbuhkan semangat ibadah secara intensif agar warga sekolah hidup dalam naungan nilai-nilai Islami. Yang kedua, meningkatkan suasana silaturahim yang harmonis antara sesama warga sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif melalui inovasi pengharuan yang menggunakan multimedia. Saya akademik untuk mencapai prestasi. Yang kelima, meningkatkan wawasan global melalui penguatan bahasa asing. Yang keenam, meningkatkan prestasi di bidang non-akademik. Yang ketujuh, meningkatkan pelayanan yang profesional. Lanjutkan lingkungan sekolah yang indah, asri, dan aman. Kalau struktur organisasinya itu terdiri apa saja dan alur birokrasinya seperti apa Pak? Kita ini sekolah Muhammadiyah itu di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi di atasnya itu dinas, kemudian ada dinas pendidikan, kemudian majelis dikdasmen wilayah, kemudian turun ke bawahnya, baru nanti di situ artinya garis sanunya ya birokrasinya, kemudian sudin kalau kita di sini untuk Muhammadiyahnya pimpinan cabang, kemudian di bawah ada kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil, di garis koordinasinya ada wakil bidang kurikulum, sarana prasarana dan kesiswaan dan keuangan. Itu wakil-wakilnya ada 3. Kemudian di bawah wakil ada guru BP membantu juga. Kemudian di bawahnya ada wali-wali kelas. Nah, di wali-wali kelas itu karena kita ada 13 wali kelas, di 13 jalurnya di situ dalam struktur organisasi. Baru nanti turunnya ke guru dan siswa. Selanjutnya kalau dilihat dari perbandingan peminatan masuk nih calon siswa-siswi saat sebelum pandemi dan sesudah itu ada peningkatan atau penurunan atau bagaimana? Ya, jadi begini, pada saat tahun ajaran 2020-2021 ini kebetulan Majelis Dikdasmen Perguruan Muhammadiyah Kompleksiti ini karena adanya pandemi dan merosotnya ekonomi masyarakat itu meniadakan uang pangkal bagi siswa baru, sehingga pada tahun ini kami mendapatkan peningkatan penerimaan siswa baru yang kami rencanakan semula maksimal kami terima itu 4-5 kelas, tapi karena dengan meniadakan uang pangkal itu ternyata animo masyarakat itu menjadi bertambah, kami akhirnya bisa menerima 6 kelas. Jadi ada penambahan 100% ya dari tahun kemarin, dari tahun yang lalu itu. Jadi jumlah yang masuk tahun ini 247 siswa baru. Itu animonya sangat tinggi. Karena antara lain menurut kami ya karena meniadakan uang pangkal bagi siswa baru. Berarti jumlah total siswa-siswi di SMA Muhammadiyah itu ada berapa Pak? Terdiri dari berapa kelas juga? Ya, itu totalnya 480 siswa dari 13 kelas. Ya, kelas 10-nya itu ada 247, kelas 11-nya ada 106, kelas 12 127. Jadi totalnya itu 480 siswa. Fasilitas yang terdapat di sekolah ini apa saja Pak? Fasilitas sesuai dengan kami punya 2 jurusan ya, jurusan IPA dan jurusan IPS. Fasilitas yang ada antara lain tentu ruang kelas, dilengkapi dengan CCTV dan proyektor. Jadi semua kelas itu dan juga AC. Kemudian itu tentu ada fasilitas, ada perpustakaan, ada lab IPA itu fisika, kimia dan biologi, dan ada juga lab
komputer untuk anak-anak yang belajar desain grafis dan TIK-nya kita arahkan ke lab komputer. Kemudian fasilitas yang lain juga ada masjid, kemudian perpustakaan dan lapangannya cukup representatif 30 kali 20 meter itu ininya, luas lapangan yang ada itu. Bagaimana penggunaan perpustakaan di sekolah dan apakah di saat pandemi ini terdapat perpustakaan online? Untuk perpustakaan di waktu pandemi ini, karena memang tidak kita harapkan siswa itu hadir di sekolah dan tidak diperbolehkan, maka perpustakaan yang konvensional yang tersedia buku-buku itu ya memang tidak dikunjungi oleh anak ya, dan tidak boleh hadir ke sekolah. Nah, tapi untuk perpustakaan yang sifatnya online itu belum ada, tetapi kami memberikan pinjaman buku yang diambil secara bergantian dari sekolah untuk anak-anak itu terutama sekali buku yang menunjang pembelajaran. Jadi ada bagaimana pelaksanaan seremonial upacara itu dilaksanakan dan hal urgensi apa biasanya yang dilakukan untuk briefing dengan guru maupun staf-stafnya dalam melaksanakan rapat. Kalau yang lalu dan bukan pandemi, kalau kita upacara, kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin itu di lapangan seluruh kelas, seluruh siswa. Karena di sini kebetulan ada 3 sekolah ya, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Kita melaksanakan upacara pada hari Senin itu. Kemudian tiap zuhur kita adakan sholat berjamaah, yaitu berjenjang juga. Yang pertama itu dari SMK dulu, kita bagi 3 waktu untuk zuhur itu. SMK, setelah selesai SMK baru SMP, setelah SMP baru SMA. Karena fasilitas masjid kita belum bisa menampung semua siswa yang jumlahnya kurang lebih 1.000 lebih siswa. Jadi kita bagi 3. Kalau pandemi ini kan memang tidak ada siswa yang ke sekolah ya, tidak ada ini. Tapi di sini kita untuk komunitas guru dan karyawan yang hadir di sekolah ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa ditunda itu mereka juga datang, dan setiap hari Jumat itu kita melaksanakan sholat Jumat di masjid. Bagaimana kultur atau karakter peserta didik yang diupayakan tumbuh dan berkembang pada siswa-siswa? Karakter yang kita harapkan itu sesuai dengan misi kita itu ya. Misi kita itu di sana menumbuhkan semangat ibadah secara intensif agar warga hidup dalam naungan nilai-nilai Islam. Biasanya kami lakukan juga untuk cerahan maupun macam kultum ya, setiap habis sholat zuhur itu. Itu juga ada kultum yang diberikan oleh siswa dan oleh guru dalam rangka akan kualitas iman dan Islam mereka. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan kegiatan di luar sekolah, misal seperti study tour? Kita melakukannya sebelum pandemi ini. Kita kemarin melakukan kunjungan studi tournya itu di Bandung. Kita mendatangi UI dan ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk meluangkan waktu. Saya izin untuk melaksanakan kegiatan yang namanya PLP, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Didin Amaludin dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Boleh Ibu silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Ega Makfiroh Robani, Ibu guru biologi SMA Muhammadiyah Jakarta. Langsung aja Bu ke Ya pertanyaannya. boleh, langsung aja. Yang pertama, kalau di SMA Muhammadiyah 15 itu terdiri dari berapa jumlah kelas IPA dan terdiri berapa peserta didik Bu setiap kelasnya itu? SMA Muhammadiyah 15 Jakarta. Ada 4 kelas. Untuk kelas 10 itu ada 2 kelas. Jumlahnya itu ada 41 orang dan ada yang 40 siswa. Untuk kelas 11 yang lebih 21 dan untuk kelas 12-nya itu kurang lebih 25 kan. Untuk totalnya itu hanya ada 4 kelas, kelas 10-nya 2 kelas, ya kelas 11-nya hanya 1 kelas dan kelas 12-nya itu 1 kelas. Bagaimana mengenai pendaftaran yang termasuk kategori jurusan IPA? Biasanya kita ada seleksi berupa nilai yang dari pada saat SM, kemudian biasanya dia memilih nih jurusannya, mau jurusan IPA atau jurusan IPS. Ketika dia memilih jurusan IPA, nilainya diseleksi menggunakan nilai-nilai rapot gitu. Karena kebetulan kan mulai dari tahun ini ya, kemarin kan udah nggak ada UN ya. Nah ya udah rapot.
seperti itu. Bagaimana perlakuan tata tertib di SMA Muhammadiyah 15 ini? Kalau tata tertib pada saat pelajaran ibu biologi, biasanya kalau misalkan ibu tata tertibnya ya pada umumnya aja kan masuk berarti harus tepat waktu. Kemudian pada saat pembelajaran berarti harus mendengarkan atau memperhatikan dengan baik, tidak makan, tidak minum, atau tidak mengobrol. Kalau misalkan tata tertib pada umumnya di sekolah, ya mungkin itu nanti kan ada tanggung jawabnya terlebih lagi. Kemudian kalau misalkan untuk mengenai tata tertib tugas, ya saya harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tindakan yang seperti apa untuk siswa yang melanggar tata tertib? Ketika ada yang melakukan hal tersebut, ya ibu pasti menegurnya. Misalkan baru 1 kali atau 2 kali, bisa ibu maafkan. Misalkan sudah lebih dari itu, ya mungkin nanti akan ditindaklanjuti. Jadi kalau misalkan memang sudah melebihi batas, mungkin akan dikenakan poin. Kemudian nanti mungkin akan dipanggil guru BK ataupun kesiswaan. Kalau misalkan tidak tepat waktu mengumpulkan tugas, berarti nanti ada pengurangan nilai. Kalau misalkan pengurangan nilai paling itu dari gurunya masing-masing gitu per bidang studi. Itu juga pengurangan nilai misalkan hanya karena ngumpulinnya telat, yang lain sebagainya. Kalau misalkan sudah melampaui berapa persen dari poinnya, mungkin bisa dulu dipanggil orang tuanya ke sekolah untuk didiskusikan kembali. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya itu permasalahan apa yang dirasakan oleh Ibu guru biologi saat mengajar belum dan saat pandemi ini Bu? Sebelum pandemi mungkin kita agak lebih mudah ya buat mengetahui kemampuan dari siswanya, apakah dia perhatikan atau enggaknya juga kita bisa langsung nanya gitu. Sedangkan kalau misalkan jarak jauh kan kita kurang bisa kontrol ya, walaupun misalkan kita nanti menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, tapi juga kadang masih kayak sebenarnya paham bener atau enggak nih gitu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk solusinya, ibu suka mengadakan tanya jawab gitu. Misalkan ibu kan sukanya melakukan Google Meet gitu. Misalkan sudah memberikan suatu videonya itu harus ditonton. Jika sudah menonton, nanti ibu kasih waktu nih. Misalkan 15 atau 20 menit, tanya jawabnya pun harus on cam seperti ini. Selanjutnya ini bagaimana cara mengatasi ketika guru mata pelajaran tidak dapat hadir saat pelajarannya? Apakah ada jadwal khusus guru piket juga untuk menggantikannya? Balik lagi ke gurunya masing-masing. Kalau misalkan tidak bisa hadir, ibu tetap memberikan video dari proses pembelajaran. Ibu udah video mengenai materi yang akan diberikan melalui Google Classroom atau mengasih info ke ketua kelasnya. Tolong kalian ke Google Classroom terus tonton video yang sudah ibu share. Nanti baru kalian kerjakan misalkan tugas LKS. Nanti tetap juga menghubungi guru piketnya juga, siapa aja yang hadir dan tidak hadir. Selanjutnya, form apa yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran di saat pandemi, Bu? Jadi ibu biasanya gunakan kurang lebih untuk tatap muka seperti ini, ibu biasanya menggunakan Google Meet. Kalau misalkan untuk share video, soal dan absen biasanya ibu menggunakan Google Classroom. Kalau misalkan ujian ataupun misalkan soal latihan yang berupa pilihan ganda, biasanya ibu menggunakan Google Form. Oh gitu, baik Bu. Mana penerapan kegiatan praktikum dilaksanakan, Bu? Sebelum pandemi lebih mudah ada lab, kita menggunakan lab. Kalau misalkan pembelajaran online, berarti kemarin ibu baru kan atau praktikum di anak kelas 12, ada materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mereka tetap praktikum, tapi praktikumnya di rumah masing-masing. Alat dan bahannya juga ditemukan atau digunakan. Misalkan botol plastik atau gelas bekas aqua, ada kapas, kemudian ada kacang hijau dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap harus mendokumentasikan biar bukti. Caranya itu seperti membuat video dan atau memfotonya dan membuat laporan. Laporannya itu bisa berupa di Word, tapi didokumentasikan hasil dari praktikum tersebut. Bagaimana Bu cara mengatasi suasana tidak kondusif nih ketika pembelajaran berlangsung? Ya ibu tegur nih, tegur juga nggak bisa, ya udah ibu diemin dulu, ya biar tahu nggak nih, sadar nggak nih kenapa ibu kok tiba-tiba diem. Kemudian anak-anaknya diem juga baru ibu jelaskan gitu. Sebenarnya yang butuh pembelajaran ini siapa sih gitu kan, bukan ibu kan gitu kan, yang butuh kan kalian ke depannya. Dan kalau misalkan murid harus dikerasin banget, dibentak, malah makin kesel gitu. Kadang kita harus tahu nih, ya kapan kita harus tegas, kapan juga kita misalkan harus bisa dekat gitu. Baik Bu, seperti apakah penilaian pembelajaran yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Bu pembelajaran? Berapa banyak aspek-aspeknya ya, kan dari tugas, dari keaktifan, misalkan nilai buat portofolio dan lain sebagainya. Udah ada partnya masing-masing, entah dari tugas, ujian, dari spiritual, aspek-aspek yang dinilai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Didin Amaludin dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktu untuk diwawancara dalam rangka kegiatan PLP, Jalan Lapangan Per Sekolah. Ade boleh silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Jahar dari kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah 15 Jakarta Barat. Langsung aja kali ya, Dek. Yang pertama itu, di tiap sekolah itu kan ada tata tertib ya, Dek. Adakah perbedaan yang signifikan tata tertib untuk siswa-siswi pada saat pandemi dan sebelum pandemi? Perbedaannya kalau saat pandemi itu siswa-siswanya harus ready untuk belajar sebelum dari jam 7. Jam 7 harus mulai videonya di Google Meet. Kalau yang sebelumnya sekolah mesti jam 7.15. Kalau yang pas pandemi ini on-nya terus jam 7. Jadi kebanyakan siswa-siswa itu pada kesiangan, banyak mengeluh pas lagi pandemi. Oh gitu. Pulang untuk tugas. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan berikut, program ekstrakurikuler apa aja yang diikuti oleh kamu? Saya dulu pernah ikut tapak suci, sekarang keluar gitu. Dan sekarang lagi ikut Rohis sama IPM. Kalau itu Rohis bagaimana sama- pelaksanaannya? Kalau Rohis itu seminggu datangnya itu setiap hari Kamis, Rabu sama Kamis gitu. Kadang Rabu, kadang Kamis, baca Al-Quran, ayat-ayat pendek gitu. Kalau IPM itu kayak organisasi siswa, Kak. Kayak organisasi siswa OSIS-nya Muhammadiyah. Kalau manfaat ikut ekskul itu kayak apa sih kalau boleh tahu? Lebih banyak dapat teman, wawasan saya itu jadi bertambah. Jadi ada waktu-waktu untuk bersama teman kita gitu, rasa kekeluargaan gitu, Kak. Jadi lebih semangat dong ya buat belajarnya. Selanjutnya, Dek, bagaimana keadaan laboratorium dan praktikumnya, Dek? Kalau laboratoriumnya itu baik aja, Kak. Soalnya laboratorium kita nih digabung. Kimia, fisika, sama biologinya tuh gabungan. Jadi mesti ada jam-jam kalau misalnya ada praktek-praktek gitu kalau ke laboratorium. Dari segi kelengkapan alat bahannya. Bagaimana, Dek? Memadai dan lengkap. Kalau dari segi praktikumnya, Dek, bagaimana nih kalau saat pandemi kayak gini? Kalau sebelum pandemi pernah waktu nentuin cairan hidrolik atau tidak gitu. Yang fisikanya itu kayak nentuin apa arah bandul gitu. Kalau pandemi praktikumnya ya kebanyakan dari seni, kegiatan seni kayak menggambar, terus buat masker, buat paper bag, kertas-kertas gitu. Kalau yang bagian sains kurang kayaknya. Bagaimana sih karakter siswa-siswi? Random sih, Kak. Kalau tindakan apa yang biasa dilakukan oleh guru pada siswa-siswi yang melanggar peraturan? Tindakannya kadang kena SP sama apa guru-guru BK sama kesiswaan. Kalau nggak diperingatin beberapa hari dipanggil orang tuanya. Kegiatan rutin apa yang dilakukan baik sebelum, saat, dan sesudah pembelajaran? Sebelum pandemi itu pas mau mulai belajar baca Al-Quran, tadarusan gitu. Tapi pas saat pandemi itu kita langsung stay ke HP langsung gitu, nggak baca-baca Al-Quran gitu. Saat pembelajaran kadang-kadang guru ngasih video pembelajaran. Banyakan teman-teman saya tuh dari awal masuk sampai sekarang banyak nggak nangkep ilmunya itu ke dalam otak mereka gitu. Sudah pembelajaran tuh kadang pergi ekskul, kalau nggak langsung pulang ke rumah gitu. Tapi pas lagi pandemi itu lagi nggak bisa ekskul lagi sekarang. Kegiatan positif apa saja yang terdapat di sekolah, misal lomba atau lain-lainnya? Kegiatan positifnya banyak, soalnya pernah tuh saya ikut lomba Olimpiade Fisika SMA 78 gitu, dan perlombaan Olimpiade, terus sama ada perlombaan 17 Agustusan. Biasanya permasalahan apa aja yang dirasakan selama pembelajaran daring, Dek? Dulu saya banyak sekali masalah, tapi sekarang udah bisa beradaptasi dengan, tapi kebanyakan teman-teman saya masih belum bisa beradaptasi. Gimana kesan dan harapan siswa-siswi saat pembelajaran daring dilaksanakan? Harapannya untuk guru untuk lebih si pembelajaran jimit gitu, jangan sering ngasih tugas tapi nggak ada si video pembelajarannya gitu. Banyakan siswanya itu nyari referensinya ke YouTube itu pembelajarannya, jadi mereka kurang tahu apa yang dipelajarinya gitu. Nah, harapannya sih guru lebih perhatikan murid-muridnya dalam belajar, dan juga harapannya semoga pandemi cepat selesai.